Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli Bunga Adista, NIM 21110554015 dari kelas Ilmu Komunikasi A semester 2. Di sini saya membuat video untuk tugas UAS mata kuliah ICT. Saya akan menjelaskan pentingnya etika dalam menggunakan media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu etika dan media sosial. Secara etimologis, etika berasal dari dua kata Yunani, yaitu ethos yang artinya sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, dan etikos yang artinya susila, keadaan atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa etika berkaitan dengan sifat seseorang yang mencerminkan kelakuan atau perbuatan yang baik. Seseorang yang beretika dalam menggunakan media sosial tentunya mencerminkan nilai-nilai yang baik di masyarakat. Selanjutnya, apa sih media sosial itu? Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk bersosial dan berkomunikasi ataupun membagikan informasi berupa foto, tulisan, dan video. Lalu, bagaimana kaitannya etika bermedia sosial dengan Undang-Undang ITE? Tentu saja dalam bermedia sosial ada aturan-aturan yang harus ditaati, yakni Undang-Undang ITE yang mengatur tentang media sosial. Misalnya pada Undang-Undang ITE pasal 27 yang menyebut untuk tidak mendistribusikan dokumen elektronik yang mengacu pada pelanggaran norma kesusilaan, pemerasan hingga ancaman. Kemudian pada pasal 28 dan 39 mengenai berita bohong, ujaran-ujaran kebencian, hingga ancaman kekerasan. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih, apa sih manfaat ataupun fungsi etika ketika di media sosial? Bukannya etika itu biasanya dilakukan ketika bertemu dengan orang ataupun saat bertatap muka? Nah, penting bagi teman-teman mengetahui juga jika etika itu dilakukan baik atau tidak orang di sekitar kita. Jadi, walaupun kita sendirian, kita tetap bisa beretika sesuai nilai-nilai yang baik. Apalagi kalau di media sosial sebenarnya kita tidak sendirian, karena kita menjalin komunikasi dengan orang lain walaupun secara tidak langsung. Lalu, apa sih fungsi etika di media sosial? Etika di media sosial antara lain, yang pertama tentu saja untuk menghindari menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, membangun lingkungan komunikasi yang menyenangkan, nyaman, dan efisien untuk berkomunikasi secara online. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman di media sosial. Yang keempat, untuk menghindari konflik. Yang kelima, untuk mendukung pembangunan komunitas dan kepercayaan antar pengguna media sosial. Selanjutnya, bagaimana penerapan etika di media sosial? Contoh penerapannya mungkin yang pertama, kita jangan menggunakan kata-kata kasar, provokatif, porno, ataupun sara. Yang kedua, tidak menyebarkan kabar informasi yang bohong ataupun hoax. Yang ketiga, tidak membagikan artikel atau gambar yang bukan milik sendiri dan memiliki hak cipta. Yang selanjutnya, memberikan komentar yang relevan ataupun komentar yang baik. Itulah mengapa bagi pengguna media sosial memahami bahwa etika di media sosial wajib diterapkan. Banyak hal yang mungkin dilewatkan bagi pengguna media sosial, seperti halnya mengumbar ranah pribadi yang terlalu dalam hingga menimbulkan masalah sara. Hal-hal itu seharusnya menjadi faktor utama yang wajib kita hindari saat bermedia sosial agar kita bisa hidup tenang dan damai dengan masyarakat, baik secara virtual maupun secara langsung. Jadi, pergunakanlah media sosial secara baik dan sebijak mungkin untuk menyebarkan sebuah informasi. Gunakanlah kebiasaan berpikir dahulu sebelum bertindak. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan tentang etika bermedia sosial. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.